Selamat pagi, nama saya Erdiana Siman dengan nomor stambuk 217311080, kelas B dari kelas Rentepao. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya dengan judul Asam Jawa atau dengan nama Latin Tamarindus indicam. Biologi asam Jawa yaitu tanaman yang berasal dari Afrika, namun kemudian berkembang di India, Sudan, Pakistan, Filipina, Spanyol, Meksiko, dan juga di Indonesia. Di Indonesia, asam Jawa dipercaya mempunyai berbagai khasiat untuk kesehatan, diantaranya menurunkan demam, menyembuhkan konstipasi, penyakit asma, diabetes, mengurangi mual pada kehamilan, sebagai flatulen, dan lain-lain. Syarat tumbuh dari asam Jawa ini sesuai dibudidayakan di daerah tropis. Menurut Departemen Kehutanan pada tahun 2002, asam Jawa dapat tumbuh baik di daerah semi kering dan iklim basah di kisaran tipe tanah yang luas, bersuhu sampai dengan 47 derajat Celcius, dan dapat hidup di dataran rendah sampai dataran menengah. Bahan tanam dari asam Jawa yaitu pembibitan asam Jawa dapat dilakukan melalui biji maupun dengan cara cangkok. Untuk pembibitan dengan cara biji, sebaiknya dipilih biji asam Jawa yang benar-benar sehat dan bebas dari hama ataupun penyakit. Biji asam Jawa yang sehat dan unggul biasanya dapat dilihat dari bentuk fisiknya yang tanpa cacat. Penyemaian dari biji asam Jawa. Biji asam Jawa dapat disemaikan di dalam polybag yang telah diisi dengan media tanah, bercampur pupuk kandang, kering, dan sekam. Biji asam Jawa akan berkecambah ketika sudah berusia kira-kira 1 minggu setelah tanam. Pada saat tumbuh kecambah, polybag sebaiknya dihindarkan dari cahaya matahari secara langsung untuk menghindari kecambah menjadi layu. Apabila bibit tanaman asam Jawa tersebut sudah mencapai ketinggian antara 30-50 cm, maka sudah dapat dipindahkan ke media tanam lain, semisalnya pekarangan atau low pot. Olah lahan dan penanaman asam Jawa. Pengolahan lahan sebagai media tanam asam Jawa tidaklah sulit, hanya perlu membersihkan gulma yang berada di sekitar lahan yang dapat mengganggu pertumbuhan bibit asam Jawa. Setelah itu, buatlah galian dengan ukuran 50 cm kali 50 cm kali 50 cm. Biarkan lubang galian beberapa hari untuk menghilangkan organisme tanah yang tidak dikehendaki. Setelah itu, campur tanah galian dengan pupuk kandang, kering, dan sekam dengan perbandingan 1:1:1. Masukkan campuran tersebut hingga seperti lubang galian. Lalu, masukkan sisa campuran tanah, pupuk, dan sekam hingga menutupi lubang. Setelah itu, padatkan dengan injakan kaki atau menggunakan alat, agar bibit tanaman asam tidak mudah roboh karena terkena air siraman atau air hujan. Pasanglah ajir. Ajir dapat dibuat dari belahan bambu dengan panjang kurang lebih 1 meter. Lebih baik apabila dibuatkan saluran yang mengelilingi area tanam sehingga akar tidak tergenang. Hal ini bertujuan agar akar tanaman asam nantinya tidak membusuk akibat genangan air. Pemeliharaan dan perawatan. Pemeliharaan dan perawatan tanaman asam Jawa termasuk tidak rumit. Kita dapat memberi pupuk NPK sebulan sekali untuk merangsang pertumbuhan akar, batang, dan buah asam. Teknik pemupukannya dapat dilakukan dengan cara disebarkan pada daerah sekitar perakaran, atau juga dengan teknik pengocoran pada tanaman secara langsung. Untuk penyiraman dapat dilakukan 2 kali sehari, yaitu di pagi hari dan di sore hari. Intensitas cahaya dan kuantitas penyiraman juga dapat disesuaikan dengan kondisi cuaca. Hama dan penyakit asam Jawa. Pohon asam sering diserang oleh hama penggerek atau biasa disebut short hole borers, serangga atau toy beetles, ulat pemakan daun, cacing atau bagworms, kutu buku, dan kutu perisai. Untuk mengatasi, kita dapat menggunakan pestisida dosis hama yang menyerang.
Kandungan kimia dari asam jawa yaitu yang pertama ada flavonoid, yaitu senyawa yang bersifat polar, yang pada umumnya mudah larut dalam pelarut seperti etanol, mentanol, butanol, dan aseton. Yang kedua ada saponin, yaitu merupakan senyawa aktif yang kuat dan menimbulkan busa bila dikocok. Yang ketiga tanin. Senyawa ini memiliki sifat umum, yaitu memiliki gugus fenol dan bersifat koloid. Karena itu, di dalam air bersifat koloid dan asam lemah. Alkaloid yaitu senyawa metabolit sekunder terbanyak yang memiliki atom nitrogen yang ditemukan dalam jaringan dan hewan. Manfaat dari asam jawa yaitu asam tatat yang terkandung di dalamnya asam malat, asam nisitrat, asam suksinat, asam asetat, yaitu memperlancar BAB, memperlancar peredaran darah. Yang kedua, peklin, menurunkan kolesterol melalui mekanisme pengikatan kolesterol dan asam empedu, kemudian mendorong dan mengeluarkannya dari saluran pencernaan. Senyawa flavonoid bermanfaat dalam memperlancar BAB, menghilangkan rasa sakit, anti radang, dan tanin sebagai antiseptik. Provitamin A merupakan antioksidan yang menjaga kesehatan dan menghambat proses penuaan, dan juga dapat mencegah dan menekan pertumbuhan sel kanker, serta melindungi asam lemak tidak jenuh ganda dari proses oksidasi. Vitamin C dibutuhkan untuk pembuatan kolagen, pengangkut lemak, pengangkut elektron dari berbagai reaksi enzimatik, dan masih banyak lagi. Kalsium mengisi kepadatan tulang, pembentukan gigi, membantu bekuan darah, transmisi saraf, stabilisasi asam basa atau pH darah, dan mempertahankan keseimbangan air. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Sebelum saya menyelesaikan video ini, saya himbau kepada kita semua untuk tetap di rumah aja agar membantu dalam memutuskan rantai dari COVID-19, penyebaran COVID-19.